Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Philidor mengatakan bahwa pion adalah jiwa permainan catur. Ya, pion merupakan biji terbanyak dalam permainan catur. Meskipun kecil, tapi ia tidak pernah mundur dan terus maju. Dan dalam bermain catur, kita harus memperhitungkan langkah catur atau langkah pionnya. Tidak boleh sembrono memajukan pion tanpa tujuan, sebab pion yang sudah maju tidak akan mundur kembali. Kita saksikan salah satu partai yang mempertontonkan cara bermain pion dengan penuh perhitungan. Partai antara Garry Kasparov saat melawan Etienne Bacrot dari Prancis pada tahun 2000 di Sarajevo. Saat itu Kasparov mengajarkan cara bermain catur, mana yang harus dimajukan dan mana yang tidak boleh dimajukan. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Bermain sebagai putih, Garry Kasparov memulai dengan E4, Etienne Bacrot E5, lalu Kasparov kuda F3, langsung menyerang pion. Langkah pengembangan cepat dengan ancaman nyata. Kuda C6, kavaleri itu muncul untuk mempertahankan pion E5. D4, di langkah 3 ini, Kasparov langsung menginginkan pertukaran pion pusat. Pertukaran pion pusat di awal biasanya menghasilkan posisi yang terbuka. Putih memprovokasi langsung di tengah dengan menantang pion E5. E kali D4 dan balik dipukul kuda. Putih sekarang memiliki keuntungan ruang kecil karena pion musuh di E5 telah dieliminasi, sementara pionnya sendiri masih berdiri di E4 mengendalikan D5 dan F5. Kuda F6 menyerang pion pusat putih, lalu kuda pukul kuda dan balik pion mengambil. Hitam sekarang memiliki double pion, tetapi dia berharap mereka akan berguna dalam menjaga petak D5 dan juga membuka celah untuk mengembangkan gajahnya. Oke, putih melanjutkan E5 menyerang kuda dan menteri ke E7. Bacrot melindungi kuda dengan memanfaatkan pin ke raja. Menteri E2 mematahkan pin. Tapi sekarang kedua menteri mereka sama-sama menghalangi gajah yang sama-sama menciptakan masalah perkembangan. Kuda hitam ke D5 dan C4 terus mengejar kuda hitam. Tapi kuda ini bukannya mundur, tapi Bacrot bermain gajah A6 dan lagi-lagi hitam merespon dengan pakuan. Putih B3 ini memperkuat penghalang terhadap gajah hitam. Dan G6 karena jalan keluar melalui E7 telah diblokir menterinya sendiri, hitam menyiapkan pengembangan alternatif gajah di G7. Ini sangat menarik karena putih telah melemahkan diagonal panjang A1H8 dengan langkah terakhirnya B3. Kasparov merespon F4. Kasparov menambah backup ke pion pusatnya. Putih menambahkan dukungan ke ujung tombak tengahnya. 10 gerakan telah berlalu dan putih hanya mengembangkan menterinya, sedangkan hitam telah mengembangkan 3 perwiranya. Tapi setelah dianalisa, apakah gajah di A6 ini benar-benar berkembang dengan baik, atau apakah dikuburkan atau diisolasi? Dengan asumsi pusat tetap kokoh dan hitam tidak menemukan pukulan taktis untuk membuat gajah dan kuda bekerja sama, maka putih akan menuai keuntungan dari struktur pion superiornya yang memberikan keuntungan ruang padanya. Hitam menteri B4 skak. Karena keunggulannya dalam pengembangan, hitam mencoba bermain secara dinamis. Dia mengubah rute menterinya ke B6, di mana dia menikmati diagonal yang sangat baik dengan bertambahnya tempo. Putih gajah menutup dan menteri ke B6. Menteri ini menghindar dan sekarang menguasai diagonal strategis, berharap membatasi gerak raja putih. Menteri E4, menteri F5 mengancam menteri. Di posisi ini apabila putih memakan dengan cara en-pasan, maka hitam akan membalasnya dengan raja F7, menteri ke D3 dan benteng ke E8 skak, dan hitam akan memperoleh serangan kuat di lajur E. Oleh karena itu di partai aslinya
Putih tidak mau memukul pion hitam dengan cara en-passan dan bermain menteri ke F3. Karena putih tertinggal dalam pengembangan, penting untuk menjaga posisi tetap tertutup. Menteri ke D4 menyerang benteng, kuda C3, kuda pukul kuda. Kuda hitam ini akhirnya berpindah dan memukul setelah selama 7 langkah tertahan di tengah, terancam oleh pion putih. Tapi putih selalu tidak punya tempo untuk menangkap kuda hitam. Gajah pukul kuda dan gajah ke B4. Untuk sekian kali hitam memainkan teknik pakuan. Hitam telah menghindari kehilangan tempo dengan memundurkan perwiranya. Benteng C1, gajah kali C3 skak dan benteng mengambil. Lagi-lagi terjadi pertukaran perwira. Pertukaran perwira akan menguntungkan putih karena setelah berkurangnya perwira, putih memiliki struktur pion yang lebih baik. Hitam melakukan rokade panjang dan C5 membuka diagonal serta menawarkan pertukaran gajah. Selain itu, langkah ini juga mencegah hitam dari memainkan D7 ke D5. Tapi Bakrot menolak pertukaran gajah dan memundurkan ke B7. Menteri E3, Kasparov menawarkan pertukaran menteri. Putih perlu menantang menteri hitam untuk membuka jalan bagi gajah E2 dan rokade, dan disetujui Bakrot dengan menteri pukul menteri. Benteng kali E3, D6, gajah C4. Sepintas Kasparov melepaskan pion C5, tapi akan berakibat fatal jika hitam mengambilnya, karena putih akan melanjutkan E6 ke E8, E7, benteng ke D4, dan gajah ke F7. Putih menang kualitas. Oleh karena itu di partai aslinya hitam menjalankan rajanya ke D7. H4, sebuah gerakan yang agresif dan defensif, bersiap untuk melemahkan G6 dengan H4 ke H5 pada saat yang tepat. D5, gajah D3, H5 menghentikan dari rencana putih memajukan pion ke H5. Tapi langkah terakhir hitam ini memiliki konsekuensi dengan melemahnya pion G6. Benteng G3. Langkah ini dapat terjadi karena putih tidak terburu-buru dalam melangkahkan pion G2-nya. Langkah ini mengancam pion hitam di G6. Benteng H6, B4. Setelah mengikat benteng hitam ke G6, putih mengalihkan perhatiannya ke sisi sayap menteri. Raja E6, Raja D2. Karena ini adalah permainan akhir, raja perlu diberi peran aktif dalam rencana strategis apapun. Langkah rokade merupakan langkah kemunduran dalam permainan akhir. Benteng A8 merencanakan tusukan A5, tapi Kasparov memiliki jawaban secara cerdik. Benteng B1. Sekarang langkah A5 hitam akan dibalas putih dengan B5. A6, benteng B3, benteng menuju A3. Perhatikan bahwa putih telah menghindari langkah A2 ke A3, sama seperti ia menahan diri dari G2 ke G3 di sisi raja. Petak A3 dan G3 adalah jalan penting untuk menyerang dengan bentengnya. Putih telah menahan diri tidak memajukan pionnya sembarangan, karena pion yang sudah maju tidak dapat mundur kembali. Raja F7 mengawal pion G6 dan bersiap menggerakkan bentengnya. Raja hitam mencapai F7 dan menawarkan dukungan kepada pion yang terkepung. Namun demikian, ini adalah tugas yang lemah dibandingkan dengan peran aktif Raja Putih yang dapat berjalan di petak D4 yang sangat baik, melakukan sentralisasi di mana ia mengamati seluruh papan. Sekarang ada skema serangan dari putih. Yang pertama yaitu di sayap menteri dengan benteng A5, lalu gajah E2 dan benteng G ke A3. Yang kedua di sayap raja dengan benteng G5, gajah ke E2 dan benteng A ke G3. Namun Kasparov tidak terburu-buru. Dia melihat bahwa Bakrot tidak dapat memperbaiki posisinya dan diam-diam menyelidiki beberapa langkah berikutnya. Hitam melanjutkan
Benteng H ke H8. Yang bisa dilakukan hitam hanyalah menunggu waktu dan berharap pertahanannya tetap kokoh. Benteng G5, benteng H6, raja C3, benteng B8. Sepintas seperti melepas pion A6, tapi setelah gajah makan pion, maka hitam akan membalas benteng A8. Kasparov tentu saja tidak mau masuk dalam jebakan itu. Kasparov melanjutkan benteng A5, benteng A8, raja D4. Hitam tidak memiliki sedikit pun counterplay. Semua perwiranya terikat pada pion pertahanan, sedangkan perwira putih bergerak dan dapat menyerang di kedua sayap dengan sesuka hati. Benteng H ke H8, gajah C2, benteng A ke B8, gajah D3, benteng A8, gajah E2. Di partai ini, Kasparov memang sengaja tidak memajukan pion A2 dan G2 agar dua lajur tersebut dapat dilewati benteng untuk melakukan serangan, sedangkan pion-pion putih yang lain malah didorong sangat maju untuk menciptakan rantai pion yang kokoh. Inilah keahlian Kasparov di posisi endgame. Di sini gajah mengosongkan baris ketiga sehingga benteng putih dapat mengkoordinasikan tindakan mereka. Benteng H ke B8, benteng A3, benteng H8. Pion putih di E5 masih memiliki potensi untuk maju berkat dinamisme perwira yang dapat mendukungnya. Kasparov membangun faktor ini ke dalam rencana kemenangannya. Benteng A ke G3, langkah persiapan terakhir. Tekanan pada G6 akan menjadi mematikan. Benteng A ke G8 dan gajah kali H5. Sebuah pukulan mengejutkan buat Bagrot, dan di posisi ini hitam menyerah. Apabila partai dilanjutkan, misalnya G kali H5, putih menang kualitas. Atau apabila hitam bermain benteng H6, putih juga tetap menang pion. Atau apabila hitam bermain benteng kali H5, putih tetap menang kualitas. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya gajah A3 apabila raja ke B6, kuda B4, raja kali C4, kuda D5, skakmat. Atau apabila raja ke C8, kuda E7 skak, raja B8, dan benteng ke C8, skakmat. Atau apabila raja ke D6, maka kuda D4, raja E7, dan menteri ke C8, skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.